Sahabat budiman, hari ini kita akan coba mengangkat tema Allahu Akbar. Tema ini nampaknya menarik nih, sahabat. Karena banyak sekali orang yang tiap hari mengucap Allahu Akbar tanpa dibarengi dengan pemahaman. Padahal Allahu Akbar ini kan sebagai syarat wajib, khususnya buat umat Islam yang akan melakukan sholat. Di mana di dalam sholat itu setiap gerakannya harus mengucap Allahu Akbar. Kalau tidak mengucap Allahu Akbar, maka sholatnya dianggap batal. Nah, sampai sejauh mana kepentingan daripada Allahu Akbar itu? Ternyata, sahabat budiman, ganjalan atau hambatan seseorang untuk bisa memahami Allahu Akbar itu ada di kotoran hati. Kenapa saya katakan demikian? Karena seperti kita ketahui bersama bahwa untuk bisa memahami Allahu Akbar ini, terkadang kita suka mengecilkan apa yang menjadi ciptaan Allah yang beraneka ragam itu. Saya ambil contoh misalkan ada orang yang beda suku, beda agama, beda ras, beda golongan. Tanpa kita sadari hati kita langsung muncul iri, muncul dengki, muncul buruk sangka. Ya. Ini aku mau absen sekarang, kasih biar takut aku absen ya. Ini aku absen. Let's quit. Nah, itu aku absen. Nah, itu absennya. Nah. Terima kasih ya absennya. Terima kasih absennya. Mas perhatikan juga yang tap-tap sendiri. Cuma 72. Ada 72. Dia bilang tap-tap layar, guys. Tap layar dia akan layar. Akan layar nanti. Tap layar ya, biar banyak tuh tapnya. Ya, kan? Nah. Ini yang kuning baru ada satu. Ya. Makasih Mas Samuel. Ini dapat kiriman dari Mas Samuel. Oke, para pemirsa. Jadi hambatan dari Allahu Akbar tadi, kalau kita sering dengki, sering buruk sangka, maka tidak mungkin kita bisa memahami Allahu Akbar. Bagaimana kita bisa memahami Allahu Akbar? Kalau terhadap ciptaan Allah yang berbeda tadi kita benci, kita merendahkan. Padahal itu kan ciptaan Allah juga. Nah, hambatan daripada Allahu Akbar itu ternyata tadi, bagaimana kita bisa membersihkan hati kita. Nah, sholat itu diciptakan untuk supaya kita membersihkan Allahu Akbar itu. Membersihkan hati kita. Iya. Ya, ini nampaknya juga ada Mbak Rita nih. Mbak Rita juga sudah datang. Selamat datang Mbak Rita. Mbak Rita ini nampaknya tertarik dengan tema Allahu Akbar. Oke, kita lanjut ya. Mungkin mudah-mudahan Mbak Rita juga ikut menyimak. Jadi kembali kepada Allahu Akbar tadi, bisa dibayangkan sahabat budiman, kalau misalkan orang sholat, sementara dalam kehidupannya dia selalu merendahkan ciptaan-ciptaan Allah yang beraneka ragam tadi. Bayangkan saja bagaimana dia bisa memahami ucapan Allahu Akbar di dalam sholatnya, sementara di dalam praktek kehidupan dia selalu merendahkan ciptaan Allah. Jadi tidak sinkron. Akibat lebih jauhnya lagi sulit untuk mencapai sholat yang khusyuk.
Nah, karena sulit mencapai sholat yang khusyuk, akibatnya apa lagi? Sholatnya tidak memberikan efek. Jadi sholat akan menjadi hanya sekedar rutinitas, tapi tidak bisa memperbaiki sebuah akhlak. Jadi akhlaknya tidak akan bisa diperbaiki dengan sholatnya, karena Allahu Akbar di dalam sholat itu tidak dipahami, akibat dalam kehidupan sehari-harinya tidak pernah praktek. Ini akibatnya apa ya tadi? Sholatnya tidak bisa memberikan efek kepada karakter akhlak yang bersangkutan. Nah, ini yang sering dilakukan oleh mereka-mereka yang melakukan sholat tapi tanpa memahami Allahu Akbar tadi. Tapi kalau kita bisa praktek Allahu Akbar dalam kehidupan, di mana dalam kehidupan kita bertetangga dengan orang-orang yang berbeda dengan kita, tapi kita juga tetap menebarkan kasih sayang, cinta kasih, walaupun dia berbeda dengan kita, baik suku, baik agama, baik ras, baik golongan. Insya Allah pada saat sholat mengucap Allahu Akbar, waduh luar biasa. Jadi apa yang diucapkan dengan praktek kehidupan itu berefek di kolbunya, di hatinya. Bisa bayangkan sahabat sejati, sahabat budiman, kalau ini dilatih setiap hari, wajib ya, sholat itu kan wajib, 5 kali dalam satu hari, di dalam setiap gerakan sholat dia mengucap Allahu Akbar sambil merenung terhadap pemahaman dalam kehidupan. Dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Luar biasa. Ini kayaknya ada yang ngasih kembang nih. Terima kasih nih buat yang ngasih kembang. Terima kasih sekali. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita banyak sekali dipertontonkan oleh Allah tentang kebesaran Allah yang bernama Allahu Akbar tadi. Jadi yang namanya Allahu Akbar itu bukan hanya terbatas pada suku, agama, ras, dan golongan saja. Tapi Allahu Akbar itu juga meliputi seluruh alam semesta ini. Yang dimana itu diklaim itu adalah bagian dari Allahu Akbar. Saya ambil contoh misalkan udara. Orang-orang yang dalam hidupnya memahami Allahu Akbar, dia akan berusaha seminimal mungkin membuat polusi udara. Dia tidak mau membuat polusi udara. Kenapa? Karena dia memahami betul bahwa udara ini adalah bagian daripada ciptaan Allah yang dia harus kasih sayangi. Dia harus jaga. Nah, ini ada yang ngasih kembang lagi nih, Mas Samuel. Makasih Mas Samuel. Ya, jadi Allahu Akbar itu sendiri harus diletakkan kepada suatu situasi bahwa ini adalah gambaran kerajaan Tuhan yang demikian luas. Mbak Rita ini juga ngasih kembang nih. Terima kasih Mbak Rita. Kembangnya kembang mawar lagi. Wah hebat nih. Ya. Kalau bisa ini love orange-nya ditambah ini. Dan follow-nya ya, kalau bisa di follow. Ini kembang apa yang di atas tuh sebelah kiri ditambah. Jadi saya lanjutkan lagi ya buat para pemirsa, khususnya sahabat-sahabat budiman. Alam semesta ini macam-macam yang tergabung dalam Allahu Akbar ini. Jadi selain bangsa manusia ada juga awan, ada juga tumbuhan. Jadi kalau orang-orang yang memahami Allahu Akbar itu dia tidak mau merusak tumbuhan. Karena tumbuhan itu juga bagian dari Allahu Akbar yang dia harus kasih sayangi. Ya, nggak mau dia nebang pohon sembarangan, nggak mau. Karena dia sadar betul efek daripada kelakuannya nebang pohon sembarangan itu akan berimplikasi kepada alam semesta. Inilah manusia-manusia Allahu Akbar harus menyatu dengan kerajaan Tuhan yang demikian besar tadi.
Selain daripada tumbuhan, hutan, juga hewan. Manusia Allahu Akbar itu harus menjaga hewan, karena hewan itu adalah bagian daripada ciptaan Tuhan di dalam Allahu Akbar tadi. Jadi dia menebarkan kasih sayangnya juga kepada hewan. Ya. Kalau misalkan ada hewan yang hampir punah, dia jaga, jangan sampai hewan itu punah. Nah, hal seperti ini memang tidak mudah, sahabat budiman, tidak mudah. Sangat tidak mudah untuk mempraktekkan Allahu Akbar dalam kehidupan ini, sangat tidak mudah. Makanya sholat itu dibikin 5 kali wajib dalam satu hari untuk supaya kita merenung. Bayangkan saja, pagi sholat subuh kita merenung tentang Allahu Akbar ini di setiap gerakan. Ya, Allahu Akbar merenung, Allahu Akbar merenung. Bayangkan, itu pada saat kita merenung tuh, waduh, terjadi kontak batin antara si pelaku sholat yang mengucap Allahu Akbar itu dengan alam semesta. Ya, oke, untuk saudara-saudaraku yang love orange ini, nanti kita akan terus live ya. Hari ini kita baru live percobaan, insya Allah kita akan rutin live. Jadi ikuti terus acara live kita, insya Allah bermanfaat ya. Insya Allah bermanfaat, mudah-mudahan bermanfaat. Kita saling belajar, kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar. Jadi saya lanjutkan lagi ya, khususnya untuk Allahu Akbar ini. Bayangkan saja sahabat budiman, kalau kita sholat, kita ngucap Allahu Akbar, setelah sholat, kita bergaul dengan manusia, kita bergaul dengan hewan, kita bergaul juga dengan alam semesta, dengan tumbuhan, dengan semua ciptaan Tuhan tadi, dan kita menebarkan kasih sayang kita demikian luasnya, itu akan berefek kepada akhlak. Mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, pasti akan berefek kepada akhlak. Si pelaku sholat ini dia akhirnya akan menjadi manusia yang menebarkan kasih sayangnya di alam semesta ini. Bayangkan saja, setiap saat di dalam setiap gerakan selalu diingatkan bahwa kerajaan Tuhan itu meliputi seluruh alam semesta. Dan kita harus menjaganya sebagai hamba, sebagai pelayan, kita harus menjaganya. Ini kan kemarin kita baru selesai nih, bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan bulan Ramadan kemarin itu kita berhasil mensucikan hati kita. Sehingga dengan mensucikan hati kita itu akan lebih memudahkan kita untuk mempraktekkan Allahu Akbar di dalam kehidupan. Orang-orang fitri atau orang-orang yang berhasil membersihkan hatinya di dalam bulan suci Ramadan kemarin, itu insya Allah akan sangat mudah untuk bisa menebarkan kasih sayang, bisa menghargai ciptaan Tuhan di alam semesta ini. Karena itu, teruslah melakukan perenungan-perenungan tadi. Dan teruslah praktek di dalam kehidupan. Karena orang-orang yang sering merenung, sering praktek dalam kehidupan terhadap Allahu Akbar itu biasanya akhlaknya itu akan adem. Akhlaknya itu akan adem, akhlaknya itu akan terus menghargai ciptaan Tuhan. Coba para sahabat budiman, bayangkan saja ya, alangkah sangat kontradiktifnya. Di dalam sholat mengucap Allahu Akbar. Selesai sholat, langsung menghardik orang sana sini. Menganggap ciptaan Tuhan yang ini buruk, ciptaan Tuhan yang ini tebang pohon sembarangan. Ini maaf nih, saya banyak melihat ya, hewan main tebas aja. Kalau nggak suka sama anjing, lempar anjing dengan batu. Ini sangat kontradiktif dengan ucapan Allahu Akbar di dalam sholat itu. Bayangkan, wah di dalam sholat Allahu Akbar, wah seolah-olah menghargai ciptaan Allah yang maha besar. Tuhan engkau maha besar, semua ciptaanmu ini semua. Begitu selesai sholat, jadi pengkhianat Allahu Akbar. Semua ciptaan Tuhan dianggap tidak sempurna, semua ciptaan Tuhan dirusak. Ini saya katakan dia adalah pengkhianat Allahu Akbar. Kenapa? Karena di dalam sholat dia mengucap Allahu Akbar, selesai sholat, kelakuannya kontradiktif dengan Allah.
Orang-orang Allahu Akbar itu agar supaya tidak menjadi pengkhianat Allahu Akbar, dalam kehidupan sehari-harinya dia harus menebarkan kasih sayang. Karena dia sadar betul, selesai sholat dia akan berhadapan dengan kerajaan Tuhan yang demikian beraneka ragam. Yang dia harus tebarkan kasih sayang. Nah kalau ini terus dilakukan, subhanallah, para pemirsa, dia akan menjadi manusia-manusia yang benar-benar berakhlak baik. Dia akan disayangi oleh orang siapapun, baik itu kawannya, baik itu lawannya, dia akan disayangi. Kenapa? Karena dia akan membentuk sebuah energi di dalam dirinya. Tanpa dia sadari, tanpa dia minta, orang-orang yang di dalam dirinya memahami betul Allahu Akbar. Tanpa dia sadari, dia menghimpun kekuatan Allahu Akbar itu dalam bentuk energi. Ya. Untuk teman-teman, sahabat budiman, kalau teman-teman misalkan saat ini melakukan sholat, cobalah untuk praktek Allahu Akbar dalam kehidupan. Oh ini nampaknya yang sudah bergabung jadi tim dah lumayan, udah mulai ada. Terima kasih ya yang sudah bergabung. Yang belum bergabung silahkan bergabung biar nanti acara ini menjadi acara rutin. Acara kita saling belajar ya. Saya juga masih belajar. Kita semua masih belajar. Tidak ada orang yang pandai hanya Sang Khalik. Yang pandai hanya Sang Maha Kuasa. Kita semua sedang belajar. Kita saling mengisi. Ini ada juga yang siapa nih? Ada Mbak Rita mengirimkan hati. Wah, terima kasih nih Mbak Rita. Hatinya bagus juga ini, hati merah. Ada juga Mbak Vivi. Nah, ini namanya Mbak Novi nih. Kalau bisa join ya, masuk di grup ya, masuk di tim. Supaya timnya ada lumayan banyak. Oke, kita lanjut lagi ya, sahabat budiman. Kita baru bicara Allahu Akbar, tapi udah demikian panjang nih Allahu Akbar. Belum kita bicara yang lain. Saya ambil contoh satu saja. Ya, pada saat kita sholat, saya sering perhatikan tuh sahabat budiman. Coba deh sahabat budiman juga flashback ke belakang ya. Saya sering perhatikan di dalam sholat, misalkan di Istiqlal atau di masjid besar lah, ya saya nggak sebut nama. Bagaimana mereka sembahyang pada saat sholat, pada saat duduk di antara dua sujud, itu gerakannya persis seperti kereta api ekspres. Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud. Itu bacaan belum selesai di mulut sudah Allahu Akbar. Astagfirullah. Ini udah kelihatan bahwa si pelaku sholat ini nggak ngerti dia apa yang dia ucapkan di dalam sholat. Kalau dia ngerti, insya Allah dia tidak akan mau buru-buru pada saat duduk di antara dua sujud. Karena pada saat duduk di antara dua sujud itu, si pelaku sholat ini mengucapkan doa duduk di antara dua sujud, doa Rabbi Firli, yang artinya dia sedang bermohon kepada Sang Pencipta. Tapi pada saat bermohon kepada Sang Pencipta, gerakannya cepat sekali. Ya. Itu ada 7 permohonan. Ampunilah aku ya Allah, kasihanilah aku ya Allah, tutupilah segala kekuranganku, tunjukkan jalan yang lurus, tinggikan derajatku, berikan aku kesehatan dan keselamatan, tambahkanlah ilmu dan cahaya. Ada 7 permohonan. Pada saat duduk di antara dua sujud itu, ada 7 permohonan yang sangat dibutuhkan dalam hidup ini oleh si pelaku sholat. Tapi coba apa yang terjadi? Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud. Bacaan belum selesai, Allahu Akbar, sujud. Ya nggak apa-apa, cuman sayang saja. Kenapa? Sayang, karena udah melakukan sholat pada saat duduk di antara dua sujud, pada saat bermohon, gerakannya sangat cepat sekali. Sangat cepat sekali. Dan sayang. Saya ambil contoh begini. Pada saat kita berhadapan-hadapan dengan presiden, katakan. Di dalam istana dengan presiden. Kita ngomong dengan presiden. Presiden, saya minta udah ya selesai. Kita keluar aja dari istana. Nah nanti di luar pagar baru kita minta-minta.
Ya nggak apa-apa, cuma kan sayang. Kenapa pada saat di dalam, pada saat berhadapan-hadapan, kok mintanya buru-buru? Kan sayang. Sayang kan? Sayang. Ya Pak, kalau misalkan di depan presiden, mintanya, Bapak Presiden yang terhormat, saya mohon ini, saya mohon ini, saya mohon ini. Kan enak ngomongnya juga. Coba kalau, presiden udah ya, keluar. Ya kan nggak nyaman. Nah demikian juga pada saat kita duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar sujud. Doa Robi Firlinya, buset cepet banget. Bahkan belum selesai, langsung sujud. Allahu Akbar. Kan sayang. Sayang sekali, coba deh dibuka lagi pelajaran sholat ya. Pada saat doa Robi Firli diucapkan itu permohonan semua isinya. Dan sayang. Karena itu mudah-mudahan dengan acara kita ini nanti kita akan banyak membedah tentang bagaimana supaya kita ini jangan melakukan yang sia-sia. Kan sayang, tiap hari kita bangun, bahkan bangun subuh. Ya, bahkan ada saudara-saudara kita juga yang sholat tahajud bangun malam. Kan sayang. Kalau sampai tidak memahami bacaan Allahu Akbar ini apa. Mungkin kalau artinya ngerti, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi kenapa disebut Allah Maha Besar? Connect nggak ke kolbu kita? Connect nggak ke hati kita? Bisa nggak ucapan Allahu Akbar itu membuat kita gemetar? Nah itu semuanya harus dilakukan dengan cara apa? Praktek dalam kehidupan. Dan harus ngerti apa yang diucapkan dalam sholat itu harus ngerti supaya paham. Ngerti dan paham itu satu hal yang berkaitan, sahabat budiman. Sangat berkaitan. Nah, ini di pojok kuning atas udah mulai ada 5. Lumayan, alhamdulillah. Lumayan, alhamdulillah. Mudah-mudahan acara ini menjadi acara yang kita bisa sama-sama menggali ilmu. Mudah-mudahan. Saya lanjutkan lagi sahabat budiman. Kalau kita lihat antara mengerti sama paham. Saya ambil contoh begini dah. Kalau kita ada yang mengatakan, hey, tahu nggak rasa cabai itu pedasnya kayak bagaimana? Orang yang tidak pernah merasakan makan cabai akan manggut-manggut. Iya katanya sih pedas. Tapi dia tidak paham. Kenapa? Karena dia tidak pernah praktek. Dia nggak pernah praktek makan cabai itu. Paham. Iya, ngerti. Pedas. Tapi pedasnya kayak apa? Nggak tahu. Nah, beda dengan orang yang sudah pernah makan cabai. Ada orang yang mengatakan, cabai itu pedas. Paham nggak? Paham, pedas ini sampai meleleh-leleh saya makan cabai pedas. Kenapa dia bisa berkata begitu? Karena dia sudah praktek, sudah makan cabai tadi. Nah itu saya katakan tadi, hubungan antara pengertian dan paham tadi. Ya, kalau di dalam sholat kita ngerti apa yang kita ucapkan dan kita praktek, paham, subhanallah. Pada saat kita mengucap apa yang diucapkan di dalam sholat itu, kalau kita ngerti karena terus kemudian kita paham karena praktek, waduh, akan sering berlinang air mata kita pada saat kita sholat. Kenapa? Karena pelaku ini paham apa yang dia ucapkan. Itu beda para sahabat budiman, beda dengan orang yang hanya ngerti saja. Beda dengan orang yang ngerti plus paham. Orang yang ngerti plus paham pada saat sholat biasanya air matanya pasti berlinang. Gak mungkin gak berlinang. Bayangkan saja misalkan soal paham Allahu Akbar tadi. Bagaimana tidak berlinang air matanya pada saat dia mengucap Allahu Akbar, teringat dia. Bagaimana saudara-saudaranya dia yang hidup dalam keadaan kekurangan. Dia adalah bagian dari kerajaan Allah. Bagaimana keadaan hewan yang sedang hampir punah, yang mungkin sekarang sedang kedinginan di tengah jalan. Dia adalah bagian daripada kerajaan Allah. Dia teringat semuanya tentang bagaimana Allah Akbar, dan itu dibawa di dalam sholat. Apa tidak berlinang itu air mata? Beda dengan orang yang tidak paham itu semua, cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholatnya tidak memberikan satu dampak kepada kolbunya. Karena itu saya katakan tadi sahabat budiman, apa yang kita ucapkan dalam sholat, usahakan untuk praktek di kehidupan.
Hasil dari praktek itulah yang akan bikin kita paham, dan itu yang akan membuat kita menuju yang namanya khusyuk. Jadi sholat khusyuk itu bukan karena gerakannya begini merem, bukan. Sholat khusyuk itu adalah sholat pada saat kita sholat, kita paham apa yang kita ucapkan. Dan berefek kepada kolbu, dan lebih jauhnya lagi berefek kepada akhlak. Kita menjadi manusia-manusia yang berakhlak baik. Dan manusia-manusia yang berakhlak baik tanpa dia sadari, dia menghimpun energi positif. Energi positif itu yang luar biasa. Nah, nanti akan kita jelaskan kepada sesi kita berikutnya. Di dalam sesi berikutnya nanti, kita akan coba angkat bagaimana kekuatan energi positif ini digunakan untuk penyembuhan misalnya, untuk pengobatan misalnya. Itu dampaknya luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Ya, energi positif ini, waduh, kalau dipikir dengan akal tidak akan nyampe para pemirsa. Bayangkan saja bagaimana energi positif bekerja untuk menyembuhkan penyakit yang gawat-gawat gitu. Ya, tanpa obat, tanpa ini, hanya menggunakan energi positif saja. Pasien langsung sembuh. Nah, itu energi positif tadi. Ya, energi positif akibat apa? Akibat pemahaman-pemahaman yang terus dilatih. Ya, dan terus diserahkan kepada Sang Pencipta. Bagaimana kita menghargai kerajaan Tuhan. Bagaimana kita menghargai ciptaan Tuhan yang beraneka ragam. Itu akan menciptakan apa? Energi-energi positif. Bayangkan saja kalau energi positif itu tiap hari. Dilatih, dihimpun pagi, siang, sore, malam. Satu hari itu minimal 5 kali kita melatih energi positif itu. Di dalam sholat. Dan kita nggak minta energi positif. Kita hanya melakukan sholat dengan cara kita paham. Tanpa kita minta pun energi positif datang dengan menghimpun. Ya, itu yang digunakan untuk proses pengobatan. Ada juga yang dipakai untuk proses karir. Ada juga yang dipakai untuk proses apa saja. Namanya energi positif. Nah, ini yang harusnya kita lakukan sebagai umat Islam. Ya, kenapa? Karena sayang, sahabat budiman. Bayangkan saja, kita lagi asik-asik mau tidur, dibangunkan, bangun, sholat. Bangun, sholat. Kita ya kan mau lagi bekerja, break dulu meetingnya, sholat. Artinya apa? Artinya kita menyediakan waktu khusus untuk melakukan sholat. Dan sayang kalau kita tidak mendapatkan manfaat maksimalnya. Saya tidak katakan tidak manfaat sama sekali, tidak. Tapi maksimalnya kita nggak dapatkan. Kenapa? Karena kita nggak paham. Beda orang yang sholatnya hanya sekedar sholat dengan orang yang sholatnya diiringi dengan paham. Karena apa? Karena dia praktek. Dia praktekkan di kehidupan apa yang diucapkan tadi. Kalau itu dipraktekkan, dia sholat, bonusnya luar biasa. Begitu. Ini ada Mbak Vivi. Mbak Vivi. Ada siapa lagi nih? Oh, Mbak Vivi banyak ini. Ini Mbak Vivi banyak share love. Masih ada belum nih mbak-mbak yang lain? Oh, belum. Gitu para sahabat budiman. Jadi kembali lagi kepada sholat tadi. Alangkah ruginya kalau kita sholat kita nggak ngerti ya. Seperti contoh tadi yang duduk di antara 2 sujud saja. Sayang kan? Coba kalau arti duduk di antara sujud. Siapa yang nggak mau diampuni dosanya? Siapa yang nggak mau dikasihani sama Allah? Siapa yang tidak mau ditutupi segala kekurangannya? Siapa yang tidak mau ditunjukkan jalan yang lurus? Siapa yang nggak mau dikasih kesehatan dan keselamatan? Siapa yang nggak mau dikasihkan tambahan ilmu dan cahaya? Kan banyak sekali tuh. Ya. Siapa yang tidak mau ditinggikan derajatnya? Dan itu semua ada duduk di antara 2 sujud. Yang tiap hari kita ucapkan. Pada saat kita sibuk meeting, break, sholat, ucap 7 itu. Tapi kita nggak sadar bahwa kita sedang minta. Kan sayang cuma dilewatin gitu saja. Tak apa-apa. Yang penting mulai hari ini
Cobalah, nggak usah malu-malu, buka buku pelajaran sholat waktu kita SD. Artinya apa nih? Pelajari lagi, ya kan? Terus praktekkan dalam kehidupan, pelajari lagi, praktekkan dalam kehidupan, pelajari. Luar biasa nanti. Sehingga kita pada saat kita menyediakan waktu khusus tuh dapatnya maksimal. Bangun malam, orang lagi tidur semua, kita bangun. Kita menyediakan waktu khusus hanya untuk sholat. Tapi kita dapatnya maksimal, subhanallah. Kan luar biasa itu. Luar biasa. Ini Mbak Rita senhat lagi nih. Saya rasa begitu ya, sahabat Budiman. Hari ini kita bicara tentang bagaimana pentingnya kita mengerti dan memahami apa yang kita ucapkan di dalam sholat, supaya sholat kita benar-benar kita mendapatkan hasil yang maksimal. Dan hasil maksimal itu ternyata berefek kepada kolbu, pada hati kita. Kalau dia berefek kepada hati kita, dia akan berefek kepada akhlak kita. Nah, kalau dia berefek kepada akhlak kita, insya Allah energi positif itu akan terbentuk, dan itu akan mendorong kita, membooster kita untuk menjadi manusia-manusia yang sukses nanti. Mudah-mudahan ini jadi renungan kita bersama. Ya, jangan sampai, kan sekarang para pemirsa juga sering tuh lihat tuh di televisi, ya. Saya nggak mau sebut nama televisinya lah, tapi kita sering lihat di televisi atau di mana saja lah kita sering mendengar berita itu, ya kan? Banyak habis ini, tawuran sana, tawuran sini, apa-apaan seperti itu. Itu, aduh, itu bukan akhlak orang yang memahami agama. Orang yang memahami agama jangankan tawuran, nyenggol hewan aja nggak berani dia. Ini tawuran, janganlah, ya. Dari sana terlihat bahwa wah, ini benar-benar sholat belum didudukkan di tempatnya, sehingga orang masih belum bisa merasakan efek terhadap akhlaknya, merasakan efek terhadap kolbunya. Bukan sholatnya yang nggak bagus, sholat tuh bagus. Cuma cara kita memahami sholat itu yang kurang bagus. Sama kayak sebuah handphone, bukan handphone ini yang jelek, kitanya saja nggak bisa pakai dan menggunakan handphone itu. Nah, sholat juga demikian. Kalau misalkan ada orang tawuran sana, tawuran sana, berarti sholatnya nggak ngefek. Bukan sholatnya yang jelek, dianya saja nggak ngerti cara memahami sholat itu. Begitu, sahabat Budiman. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas tema yang kaitan antara energi positif tadi dengan penyembuhan. Kenapa sih kok banyak orang bisa sembuh dari penyakit aneh-aneh? Padahal tanpa dikasih obat, tanpa dikasih jarum suntik, tanpa dibedah, tanpa yang musyrik-musyrik, tanpa bantuan jin. Gak ada itu urusan jin-jinan. Jangankan jin, malaikat saja kita nggak boleh minta bantuan sama malaikat. Kita hanya bisa minta bantuan kepada Sang Maha Pencipta. Tuhan yang Maha Besar tadi. Hanya satu, Esa. Kita hanya boleh minta kepada itu. Gak boleh kita minta tolong pada jin, minta tolong maaf ya kepada kodam-kodam, nggak boleh. Mintanya hanya kepada Sang Maha Pencipta, Tuhan yang Maha Esa. Jadi manusia sembuh itu bukan karena A, B, C, D, tapi karena Sang Maha Pencipta memang mengizinkan orang ini sembuh. Didorong dengan permohonan-permohonan tadi akibat daripada energi positif tadi. Kalau energi positif sudah terhimpun, si pendoa itu akan memiliki kekuatan seperti sinyalnya itu kuat dia. Ini komunikasi kita ini bisa terjadi, kenapa? Karena ada sebuah sinyal yang ngirim, kuat. Nah demikian juga permohonan doa. Permohonan doa itu perlu sinyal kuat untuk bisa nyampe. Nah itu sinyal kuat itu dihimpun lewat tadi para pemirsa. Ya, sahabat Budiman kalau sholatnya tadi ngerti paham itu menghimpun sinyal tadi, energi positif tadi. Sehingga pada saat berdoa, subhanallah,
Semakin kuat energi positifnya, semakin kuat sinyalnya. Subhanallah. Ya, manusia-manusia zaman dulu tuh hebat-hebat itu sinyalnya. Bahkan manusia khusus ya, saya katakan khusus, ini udah tidak ada lagi manusia seperti itu. Tapi ini sebagai gambaran manusia khusus zaman para nabi dulu. Gitu. Sinyalnya kuat. Ya, kuat sekali. Sampai mohon tuh dibelahkan lautan, belah itu lautan. Iya kan? Pasti banyak para pemirsa tahu kisah Nabi Musa, belah lautan, belah. Kenapa? Karena memiliki sinyal yang kuat tadi. Akibat apa ya? Itu khusus ya, manusia-manusia khusus. Manusia-manusia khusus ya. Sejak zaman Rasulullah udah nggak ada lagi. Setelah Rasulullah udah nggak ada lagi manusia-manusia khusus dengan tingkatan para nabi itu yang memiliki kekuatan sinyal yang demikian kuat itu. Nah, tapi kan minimal kita bisa belajar. Oh, berarti ada sebuah sinyal yang kuat. Ya kita nggak usah bermimpi untuk bisa sekuat para nabi. Tapi minimal kita tahu, oh begitu caranya. Kan begitu. Ya. Sahabat Budiman, ini kayaknya sudah mulai banyak ya yang ikut ya. Lain kali live bahas apa Pak Ustadz? Ya sama-sama kita akan coba bahas penyembuhan kaitannya dengan sinyal tadi. Kaitannya dengan energi positif tadi. Ya, kalau kita punya energi positif dan kita pelihara energi positif itu sehari 5 kali, belum lagi ditambah sunah-sunahnya, kita praktek dalam kehidupan, menebarkan kasih sayang, cinta kasih kepada seluruh manusia ciptaan Tuhan, kepada bumi, kepada alam semesta, kita tebarkan semua. Nah, ini akan menghimpun energi positif. Nah, energi positif ini biasanya banyak sekali akan digunakan untuk pengobatan, akan digunakan untuk banyak hal ya, untuk karir, banyak hal. Tapi itu memang perlu praktek, sahabat Budiman. Perlu dilakukan praktek. Ini yang hati kuning di atas, kalau yang belum tetap, ini sudah mulai banyak ini yang ikut hati kuning di atas. Ini ada yang nanya ini, apakah ada sesi penyembuhan juga Kak? Insya Allah ya, kita sama-sama ya, kita sama-sama berdoa, kita sama-sama untuk penyembuhan, karena tidak ada satupun manusia bisa melakukan penyembuhan tanpa seizinnya, nyanya itu nya besar, tanpa seizin Sang Maha Kuasa. Ya, kalau Sang Maha Kuasa minta penyembuhan, sembuhnya lewat obat, orang sembuh lewat obat. Kalau Sang Maha Kuasa bilang sembuh, kamu lewat katakanlah pijat, sembuh lewat pijat. Nah, jadi semua diserahkan lagi kepada Sang Maha Kuasa. Kalau Sang Maha Kuasa bilang, kamu sembuh lewat katakanlah misalkan, lewat jalur energi positif, nah, sembuh. Jadi kita minta kepada Sang Maha Kuasa. Jadi kita jangan yang aneh-aneh. Minta emang yang enggak, minta sama jin, minta sama ayat-ayat, tidak ada itu. Minta ayat kepada Sang Maha Kuasa dengan cara apa? Hati kita dibersihkan. Kita tuh harus bersihkan hati kita. Kalau hati kita bersih, insya Allah kita minta dikasih. Tapi kalau hati kita penuh dengan dengki, penuh dengan buruk sangka, penuh dengan sombong, bagaimana kita mau dikasih? Wong kita kerjain tiap hari menghardik ciptaan Tuhan, tiap hari kita membenci ciptaan Tuhan, bagaimana kita mau dikasih? Ya mungkin kan? Gitu. Saya senang para sahabat Budiman hari ini, hari perdana ya, hari perdana saya live, mungkin ada kekurangan, saya akan memperbaiki diri saya di dalam live ini. Tapi minimal saya senang sekali. Saya dapatkan kawan yang membantu saya untuk saya bisa live di TikTok ini. Saya senang sekali karena di sini nampaknya saya bisa berdiskusi ya, tentang apa yang saya ketahui,
Saya juga masih belajar, makanya nanti kita saling mengisi ya, kita saling mengisi. Gitu. Jadi kembali lagi kepada sholat tadi. Jadi selain daripada Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud, ya kan? Di dalam sholat itu kalau kita perhatikan, sahabat budiman, coba deh perhatikan pada saat akhir daripada sholat itu. Itu kan kita mengucapkan salam ke kanan, kepala nengok kanan nih. Salam, kepala nengok kiri. Artinya apa? Artinya pelaku sholat ini diingatkan. Setelah selesai ini, kamu harus nebarkan kasih sayang, salam ke kanan kepada sesuatu yang menyenangkan dirimu, maupun ke kiri kepada sesuatu yang tidak menyenangkan dirimu. Ya, karena semuanya ini baik ke kanan maupun ke kiri, ini adalah bagian daripada kerajaan Tuhan tadi yang bernama Allahu Akbar. Tebarkan salammu, tebarkan kasih sayangmu. Coba perhatikan, sahabat budiman. Dari mulai gerakannya Allahu Akbar, dari mulai duduk di antara dua sujud. Pada saat akhir sholat, tebar kanan, tebar kiri, salam semuanya. Coba bayangkan, kalau itu dipraktekkan dan dipahami, sulit rasanya, sahabat budiman, pelaku sholat itu untuk tidak meneteskan air matanya setiap dia sholat. Pasti dia akan menangis di dalam sholat. Teringat dia bagaimana dia dulu sering menghardik ciptaan Tuhan. Dia akan teringat. Teringat dia bagaimana dulu dia mendengki ciptaan Tuhan. Mungkin dia menjahati ciptaan Tuhan. Dia mungkin mencuri ciptaan Tuhan. Ya? Nah ini coba bayangkan para pemirsa. Bicara tentang mencuri tadi. Ya. Kalau para pejabat-pejabat kita nih. Ya. Dia pada saat sholat, dia mengerti apa yang diucapkan. Dia paham betul. Karena dia praktek. Pada saat dia berhadapan dengan masyarakat, dia tebarkan kasih sayangnya. Betul-betul tulus. Karena dia tebarkan kasihnya, dia sholat lagi, dia praktekkan lagi. Subhanallah. Mudah-mudahan, jangankan korupsi. Berpikir untuk ngambil uang rakyat aja mungkin dia sudah tidak mau. Kenapa? Karena selalu diingatkan di dalam sholatnya. Bahwa dia harus menebarkan kasih sayang. Bahwa ini semua adalah bagian daripada kerajaan Tuhan. Tapi coba apa yang terjadi sekarang? Korupsi di mana-mana. Saya katakan banyak sekali oknum-oknum. Saya tidak katakan semua, oknum. Ini Mbak Rita kirim bunga lagi. Terima kasih Mbak Rita. Banyak sekali oknum-oknum. Ya. Waduh. Ini melakukan ini. Ternyata, jadi pasiennya KPK. Pakai rompi orange. Tangan diborgol. Ini adalah orang-orang yang pada saat melakukan sholat, dia nggak ngerti apa yang dia ucapkan. Dia nggak paham. Ya kan? Ya mungkin di agama lain, kalau dia agama yang bukan Islam, di agama lain, mungkin dia juga nggak paham nih apa yang dijelaskan di dalam Alkitab, apa yang dijelaskan di dalam Weda, atau ada agama lain dijelaskan oleh pimpinan agama. Dia nggak paham tujuan agama itu adalah menjadikan manusia berakhlak mulia. Dia nggak paham. Akibatnya apa? Dicurinya uang negara. Jadi koruptor. Ya kan? Jatuh derajatnya. Tadinya dihormatin orang, disanjung orang. Ya jatuh. Bukan hanya dia aja, keluarganya pun dipermalukan akibat kelakuannya. Ini apa? Kenapa? Ya karena tadi. Gak paham. Apa itu Allahu Akbar gak paham. Tapi kalau dia paham Allahu Akbar, takut dia melakukan itu. Takut. Jangan. Sekarang selain dari korupsi, ada lagi nih, sahabat budiman, tawuran, ya kan? Atau narkoba. Ini adalah orang-orang yang nggak paham nih. Kalau dia paham, tertancap Allahu Akbar di dalam kolbunya, nggak berani dia.
Bagaimana berani tiap kali Allahu Akbar berlinang air matanya, nangis dia. Allahu Akbar dia sujud, nangis dia. Bagaimana dia mau menjadi narkoba? Bagaimana dia mau menjadi koruptor? Karena Allahu Akbar sudah tertancap di dalam, dan itu diingatkan 5 kali dalam satu hari, wajib. Gimana? Bagaimana menjadi koruptor? Bagaimana mau jadi pengguna narkoba? Nggak mungkin. Saya hari ini coba membaca di sebuah media. Saya lihat, waduh, ya, ada yang suami bunuh istrinya, suami istrinya dibakar. Bayangin saja seorang suami bakar istri, itu kan amit-amit luar biasa. Kenapa dia bisa seperti itu? Ya karena tadi akhlaknya udah rusak. Kenapa nih akhlaknya rusak? Karena hatinya dikuasai oleh cemburu. Cemburu itu penyakit hati. Makanya para pemirsa, jangan main-main sama yang namanya hati ya, kolbu. Orang kalau kolbunya rusak, kelakuannya tuh amit-amit. Amit-amit kelakuannya orang-orang yang kolbunya rusak. Yang nggak masuk di akal kita dia bisa lakukan. Istri dibakar, kadang suaminya dibakar, uang negara diambil, dirampok. Itu kenapa? Ya karena kolbu, sebuah kolbu kalau udah rusak, dia akan berubah menjadi bengis. Dia akan berubah menjadi sadis, dia akan berubah menjadi jahat. Dan tidak ada lagi nilai empati di dalam dirinya. Kenapa? Yang adanya ambisi serakahnya, ambisi jahatnya yang ada. Ya orang-orang seperti ini nih, karena kolbunya rusak. Nah, sholat diturunkan untuk ini, supaya kolbu ini jangan rusak. Dengan cara tadi, harus ngerti, harus paham, harus ngerti. Untuk menjaga supaya kolbu ini jangan rusak. Ya kan? Nah, terus kolbu ini bagaimana bisa dijaga supaya jangan rusak kalau Allahu Akbarnya cuma ngerti doang, nggak pernah praktek. Prakteknya selalu ngerusak kolbu. Ya kan? Sementara ini dia cuma ngerti artinya doang, tapi nggak pernah paham. Ya, akibatnya rusak ini. Begitu. Baiklah sahabat budiman, mudah-mudahan acara perdana kita hari ini bisa memberikan sebuah wawasan baru bagi kita semua, termasuk bagi saya. Ini adalah acara uji coba, ya, acara uji coba. Mudah-mudahan ke depan akan bisa lebih baik lagi. Kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Dan kalau memang ada kurang, ada lebih, itu semua kalau kurang dari saya, kalau lebih dari Allah. Dan ke depan di sesi berikutnya kita akan coba bahas pengaruh energi positif tadi dengan penyembuhan. Ya, dengan penyembuhan. Mudah-mudahan acaranya akan bermanfaat. Demikian sahabat budiman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.